Oke, baik, kita lanjut kembali. Kita akan melanjutkan materi kita. Saya coba ulang sedikit mengenai masalah struktur sistem saraf manusia tadi ya. Jadi, struktur sistem saraf kita itu terbagi pada dua divisi. Yang pertama disebut dengan sistem saraf pusat, yaitu sistem saraf pusat ini terdapat ataupun pada otak kita dan sumsum tulang belakang kita ya. Kenapa dikatakan dengan sistem saraf pusat itu? Karena memang terletaknya itu di pusat ataupun di tengah-tengah tubuh manusia itu ya. Jadi pas di tengah-tengah di otak kita ya, kemudian di sumsum tulang belakang kita memang posisinya itu berada di tengah-tengah struktur tubuh kita seperti itu. Oke, baik. Yang pertama kita akan melihat dulu sistem saraf pusat ini yang posisinya di otak itu ya. Jadi otak tersusun lebih dari 1000 miliar neuron gitu. Otak terletak di dalam tengkorak kepala kita. Tulang tengkorak tersebut disebut dengan cranial cavity ya. Kemudian yang dilindungi oleh trabeal bone. Ada 8 tulang. Sedangkan di bagian belakang tulang tersebut disebut sebagai tulang occipital. Pada bagian tulang occipital ini terdapat lubang yang besar yang menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang yang disebut dengan foramen magnum. Jadi di otak kita tuh ada lubang yang besar itulah yang menghubungkan antara sumsum tulang belakang dengan otak kita, dan ini merupakan bagian daripada sistem saraf pusat gitu. Jadi bisa kita lihat di sini ada cranial bone yang posisinya ya di depan di ubun-ubun kita gitu ya. Kemudian ada otak, kemudian ada cranial cavity, kemudian ada tulang occipital, kemudian ada foramen magnum gitu. Yaitu foramen magnum itu merupakan lubang yang menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang. Baik, yang B-nya yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdiri dari 100 juta neuron. Ya, sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang belakang kita, yang disebut dengan vertebral column gitu. Jadi kalau kita lihat lebih jelasnya itu adalah di dalam sumsum tulang belakang itu juga dilindungi ya oleh tulang belakang kita. Kemudian yang kedua disebut dengan sistem saraf tepi ya. Yang pertama ada sistem saraf pusat, yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini adalah segala jaringan saraf yang letaknya di luar sistem saraf pusat kita. Jadi ini bisa kita lihat di gambarnya. Jadi di luar daripada otak dan sumsum tulang belakang, maka itu disebut dengan sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonomik. Sistem saraf somatik berfungsi mengirimkan informasi tentang stimuli eksternal dari kulit, otot, dan sendi ke sistem saraf pusat, sehingga membuat manusia menyadari nyeri, tekanan, dan variasi temperatur. Seperti yang saya contohkan yang pertama tadi, bahwasanya di saat kita menginjakkan sesuatu, itu adalah yang mengirimkan pesan kepada melalui neuron itu ya kepada otak kita itu berfungsi adalah sistem saraf tepi, yaitu sistem saraf somatik seperti itu. Di saat kita menginjak sesuatu yang panas ataupun kita biasa bersentuhan dengan sesuatu yang dingin gitu ya, itu diinterpretasikan oleh otak kita berdasarkan pesan yang dikirim melalui neuron. Kemudian yang kedua ada sistem saraf somatik ya, otonomik ya, adalah sistem yang bertindak sebagai pengontrol atau meregulasi proses tertentu seperti pernapasan, percepatan denyut jantung, dan juga pencernaan. Yang ini adalah merupakan regulasi ataupun pengaturan yang dilakukan oleh sistem saraf otonomik. Jadi bisa kita lihat dari diagram ini bahwasanya pertama ada sistem saraf, yang kedua ada sistem saraf pusat, dan juga ada sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini dia letaknya ada di otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf tepi ini terbagi lagi dalam sistem somatik yang berfungsi adalah untuk mengirimkan pesan-pesan dari kulit kita ya, kulit, otot, dan sendi ke sistem saraf pusat. Kemudian ada sistem saraf otonomik, yaitu berfungsi untuk mengontrol seperti aktivitas pernapasan, ya, percepatan denyut jantung, dan juga pencernaan kita. Nah, di sini akan kita lihat bagaimana sih komponen dari neuron itu, gitu ya. Yang pertama ada yang namanya dendrit ya.
Dendrit ini berfungsi sebagai penerima impuls atau rangsangan dan mengantar rangsangan itu ke soma. Soma itu badan sel. Ya. Kemudian ada yang kedua yaitu soma sendiri, yaitu badan sel, yaitu menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Jadi di dalam soma ini terdapat nukleus, yaitu inti sel yang berfungsi sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Jadi setelah dendrit menerimakan info atau rangsangan dan dikirimkan ke soma tadi, badan sel, ya, menerima rangsangan dari dendrit, kemudian ini adalah disimpan di inti sel yang berfungsi sebagai pusat informasi, dan inilah yang akan memberikan kendali kepada seluruh aktivitas sel kita. Kemudian ada yang namanya akson ataupun neurit, ya. Nah, yaitu berfungsi sebagai jalur informasi sel neuron ke sel lainnya seperti sistem saraf dan otot. Ini merupakan saluran yang berfungsi untuk jalannya informasi, ya, antara satu dari nukleus tadi itu baru menuju ke sampai terminal sinaptik nanti. Dari terminal sinaptik ini baru nanti akan dihubungkan dengan neuron ataupun sel saraf yang selanjutnya. Jadi terminal sinaptik ini yaitu berperan sebagai pengantar, ya, atau penghubung informasi antar neuron atau sel lainnya. Perlu kita pahami di sini bahwasanya neuron nih banyak dia, ribuan dia, gitu ya, secara kita ini. Jadi tidak terputus itu. Jadi antara satu neuron dengan neuron lainnya itu berhubung itu, berkesinambungan itu. Jadi antara satu pesan yang diterima dalam satu neuron kemudian dihubungkan dengan neuron lainnya, maka fungsi yang menghubungkan tersebut atau informasi tersebut disebut dengan terminal sinaptik. Kemudian ada yang namanya selubung myelin. Ya, selubung myelin ini yaitu berfungsi untuk membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel-sel saraf seperti itu. Jadi ini gambaran secara umum bahwasanya yang perlu kita pahami bahwasanya sel saraf ataupun neuron dalam tubuh kita itu bukanlah satu, tapi saling berkesinambungan dengan yang neuron lainnya, dan antara satu informasi yang ada pada neuron ini terus diantar kepada neuron lainnya sehingga sampai misalnya kalau dari informasi itu dari sel darah tepi tadi sehingga sampailah kepada sel saraf pusat itu di otak kita sehingga diinterpretasikan terhadap suatu stimulus yang kita rasakan seperti itu. Baik, kemudian ada komponen penyusun sistem saraf tepi atau disebut dengan nervus. Jadi nervus ini itu saraf tersendiri adalah struktur yang tersusun dari ratusan sampai ribuan akson bersama dengan jaringan ikat dan pembuluh darah. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini gambar di saat kita mencoba melihat lebih jelas dengan menggunakan alat, bentuknya seperti ini lebih kurang tuh. Ada nervus dan juga ada akson, ya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat hanya dengan mata telanjang itu nggak tampak, kita harus menggunakan alat tertentu. Gitu. Jadi nervus itu ada dua macam, yaitu ada carnialis dan ada spinalis. Nervus carnialis berasal dari otak dan dia akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Nervus carnialis ada 12 pasang gitu. Kemudian nervus spinalis berasal dari sumsum tulang belakang lalu akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Nervus spinalis ada 31 pasang. Lalu masing-masing nervus ini akan berperan di masing-masing lokasi pada tepi tubuh kita. Jadi ini posisinya di luar daripada otak kita dan sumsum tulang belakang. Kalau nervus carnialis ini berada di tepi-tepi otak kita, sedangkan dengan nervus spinalis ini berada di tepi-tepi sumsum tulang belakang kita. Seperti itu. Jadi intinya inilah yang akan memberikan pesan pada otak kita ataupun disebut dengan sistem saraf pusat. Baik, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.